Halo sobat-sobat para pencinta film, kembali lagi bersama kami di channel Cinema Movie. Kali ini kami akan mereview film The Autopsy of Jane Doe. Film ini dimulai di mana sebuah keluarga yang tewas di rumahnya sendiri. Para polisi datang dan mengetahui bahwa keluarga tersebut mati dalam keadaan tidak wajar karena tidak ada kerusakan dari luar dan dalam rumah. Malah mereka yang ingin keluar dari rumah itu. Ketika polisi ke ruang bawah tanah, mereka menemukan mayat wanita yang setengah badannya terkubur. Wanita itu tidak mempunyai identitas dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga tersebut. Mereka menamai wanita itu adalah Jane Doe. Scene berpindah di mana Tommy dan anaknya Austin adalah seorang forensik. Di ruang bawah tanah di rumah mereka dirubah menjadi ruang otopsi. Di sini terlihat mereka sedang melakukan otopsi kepada mayat yang terbakar. Tommy mengajarkan anaknya bagaimana menganalisa dan mengotopsi mayat. Lalu ayahnya meninggalkan Austin sementara untuk beristirahat. Tapi saat itulah Austin mendengar suara aneh dari ruangan lain. Ia pun pergi untuk mengeceknya. Ternyata Emma pacarnya Austin. Emma meminta Austin untuk berkeliling. Emma meminta kepada Austin untuk memperlihatkan beberapa mayat kepadanya. Austin menolak, tetapi ayahnya datang dan memberikan izin untuk melihat mayat itu. Emma bertanya, mengapa mayat itu diberi lonceng di kakinya? Ayahnya Austin memberitahu apabila ada mayat yang hidup kembali, ia akan tahu. Austin dan Emma bersiap untuk melakukan kencan. Tiba-tiba polisi itu datang membawa mayat untuk segera diotopsi secepatnya. Austin meminta Emma kembali beberapa jam setelah ia membantu ayahnya sehingga mereka bisa berkencan. Austin kembali membantu ayahnya. Polisi itu menjelaskan bahwa mayat wanita itu tidak mempunyai identitasnya dan sidik jarinya tidak terdaftar dalam kepolisian. Mereka pun melakukan otopsi terhadap mayat itu. Di radio terdengar bahwa dalam 4 hari ke depan cuaca akan cerah. Lalu Austin melakukan pekerjaannya. Menurut Austin, wanita ini berumur 20 tahunan. Tidak ada tanda memar atau kekerasan sama sekali. Tetapi matanya sudah menjadi abu. Ayahnya berkata wajar saja karena mayat itu sudah mati berhari-hari. Austin mencatat setiap detail mayat Jane Doe di papan tulis. Tommy menemukan pergelangan kaki dan tangannya patah serta terdapat luka sayatan di alat kelaminnya. Dan kemudian mereka membuka mulut mayat itu dan ternyata mayat itu tidak memiliki lidah dan gigi geraham di bagian bawah hilang. Tommy menemukan benang di dalam mulut mayat itu. Tommy pernah mengotopsi mayat seperti ini, yang dimana mayat itu merupakan korban dari perdagangan manusia. Mereka pun mencatat semua yang mereka dapat ke papan tulis. Mereka pun masuk ke dalam sesi pemeriksaan internal. Saat mereka ingin memulai, tiba-tiba kejadian aneh pun mulai terjadi. Radio suara itu berubah menjadi lagu jadul. Tommy mulai membeda mayat itu. Tommy kebingungan bagaimana mayat itu mengeluarkan darah yang begitu banyak. Austin pun mengambil sampel darah itu. Tommy menemukan paru-paru wanita itu menghitam dan banyak sayatan di dalam organ mayat wanita itu. Tommy pun terheran mengapa wanita itu terlihat mulus. Tiba-tiba mereka mendengar suara kencang dari ventilasi seperti ada yang terjatuh. Austin pun langsung memeriksanya. Tetapi saat melewati lorong, ia melihat sosok wanita di sana dan tiba-tiba menghilang. Austin pun ke ruang gudang untuk mengecek ventilasi. Ternyata itu adalah kucing Tommy yang sudah tak bernyawa. Mereka pun melanjutkan otopsi itu. Mereka menemukan sebuah bunga.
Ternyata bunga itu digunakan untuk melumpuhkan korbannya. Tommy pun menemukan barang yang tidak terduga. Ia menemukan sebuah bungkusan kain. Ia membuka kain tersebut. Kain itu berisikan gigi dan terdapat lambang ritual. Austin berpikir bahwa mayat ini merupakan korban dari ritual penyembahan untuk iblis. Radio tersebut memutar lagu jadul itu yang membuat Austin semakin ketakutan. Think maybe we should get out of here. Ever leave you as the sun shining. Austin mengajak ayahnya untuk keluar dari sini. Ayahnya melanjutkan pembedahannya. Tommy terkejut melihat apa yang ia temukan di balik kulit mayat itu. Tiba-tiba lampu di ruangan itu konslet. Austin menyalakan senter untuk mencari ayahnya, tetapi sesuatu yang tidak terduga. Di lemari mayat kosong, ayahnya Austin pun syok melihat hal itu. Mereka pun berusaha meninggalkan tempat itu, tetapi lift tersebut tidak menyala. Alternatif lainnya, mereka menuju pintu bawah tanah, tetapi pintu tersebut tertimpa pohon besar. Mereka menuju ke ruangan office, tetapi saat mereka menuju ke ruangan office, mereka mendengarkan jejak langkah kaki. Ayahnya langsung menghubungi polisi untuk segera datang ke kediamannya. Austin melihat jejak kaki dengan lonceng yang melewati pintu itu. Mayat itu pun ingin memaksa masuk ke dalam ruangan. Mereka pun menahannya yang membuat tangan Tommy terluka. Mayat itu pun pergi. Tommy pun mengobati tangannya. Saat Tommy mengobati tangannya, Austin melihat ayahnya diserang. Austin langsung mendobrak pintu dan melihat ayahnya terluka parah di perutnya. Mereka pun menuju ruangan otopsi berniat untuk membakar mayat itu. Tommy pun terkaget karena melihat tubuh mayat itu kembali seperti semula. Mereka pun langsung membakar mayat itu. Ya, ayahnya langsung memadamkan tempat itu karena api tersebut terlalu besar. Mereka terheran. Mayat yang dibakar itu tidak mengalami luka apa-apa. Lalu terdengar seseorang yang datang dari arah lift. Tommy mengambil kapak untuk berjaga-jaga. Suara lonceng yang ada di kaki mayat semakin mendekat dan Tommy tanpa berpikir panjang membacok mayat itu. Ternyata itu adalah Emma. Ayahnya pun menyesal. Mereka pun kembali untuk mengotopsi mayat itu untuk mencari tahu bagaimana menghilangkan kutukan ini. Mereka langsung mengambil sel darah yang berada di otak mayat itu. Tommy lagi-lagi terheran, sel darah di dalam otak itu masih bekerja, yang artinya tubuhnya masih hidup. Austin dengan penasaran melihat kain itu. Setelah Tommy mencari tahu tentang simbol yang ada di kain itu, ternyata itu ada kaitannya dengan penyihir. Mayat tersebut merupakan wanita penyihir dari abad 1963 yang disiksa dan dibunuh oleh masyarakat setempat dengan melakukan ritual. Tetapi mereka gagal membunuhnya, sehingga penyihir itu tetap ada dan menjadi sebuah ancaman. Mayat tersebut tidak benar-benar mati, tubuhnya masih bisa merasakan sakit. Tiba-tiba Tom merasakan sakit di seluruh tubuhnya seperti yang dialami oleh mayat itu. Seluruh organ dan tubuh mayat itu kembali seperti normal. Tommy menyuruh Austin untuk membunuhnya. Setelah Austin membunuh ayahnya, keadaannya menjadi normal. Austin mendengar suara panggilan polisi dari luar. Austin pun berusaha membuka pintu bawah tanah itu, tetapi tidak bisa dibuka. Ternyata suara itu berasal dari radio. Dan I can't. Open up your heart and let the sun shine. Smile is never keesokan harinya, polisi itu datang untuk mengambil hasil otopsi, tetapi yang ditemukan hanyalah mayat Tommy dan Austin.
Mayat itu pun dibawa ke ruang VCU untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Film pun selesai. Demikian cerita dari film The Autopsy of Jane Doe. Film ini walaupun simple, sangat menegangkan dan layak untuk ditonton. Film horor ini lebih menuju ke horor psikologis daripada horor hantu. Mimin sangat merekomendasikan film horor yang satu ini. Dan bagi kalian yang penasaran, bisa langsung nonton di halaman Mimin. Ikuti terus channel Cinema Movie, karena setiap minggunya kita akan mereview film-film terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Bagikan ke teman-teman terdekat kalian. Semoga bermanfaat.